Chào các bạn khán giả của Hậu Trường Thể Thao, và bây giờ thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đã kết thúc với tỷ số berbeda. Justin Hubner main penuh dalam dua pertandingan lawan Vietnam. Pemain Cerezo Osaka itu tampil solid untuk timnas Indonesia. Justin Hubner turun sebagai bek tengah bagian kiri dalam formasi 3-4-3 dalam dua pertandingan jumpa Vietnam. Timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan dalam dua laga tersebut. 6 poin yang didapat ketika menghadapi Vietnam tersebut membuat timnas Indonesia mantap duduk di posisi kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mencatatkan 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Sintayong tersebut tinggal menunggu satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia bakal menjamu Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang di kandang sendiri. Justin Hubner pun menanggapi dua kemenangan lawan Vietnam. Bek Cerezo Osaka menyebut laga melawan Vietnam jadi tugas yang mudah bagi timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di akun Instagram pribadinya. Justin Hubner juga memberikan sindiran telak usai timnas Indonesia menang atas Vietnam. Sindiran tersebut ditunjukkan kepada Vietnam. Justin Hubner memberikan hasil skor 2 pertemuan timnas Indonesia versus Vietnam. Kerja ringan, timnas Indonesia versus Vietnam 1-0, Vietnam versus timnas Indonesia 0-3. Sial, pertandingan ini terlalu mudah, tulis Justin Hubner dalam postingan akun Instagram pribadinya. Usai laga melawan Vietnam, Justin Hubner bakal bergabung dengan skuad Cerezo Osaka. Bek 20 tahun tersebut bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman. Justin Hubner akan bergabung hingga musim J1 League 2024 berakhir. Tom Haye akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 dalam laga tersebut. Di balik kemenangan besar itu, ada yang menarik dalam laga ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pada laga ini memberikan kesempatan kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangun untuk menjalani debutnya. Pada pertandingan ini, Tom Haye berhasil tampil solid usai menggantikan posisi Ipar Jenner yang absen karena sakit. Pemain SC Heerenveen tersebut tampil mengesankan dalam laga debutnya ini. Dia sukses menggantikan posisi Ipar Jenner dengan baik sebagai jenderal lapangan. Pemain berusia 29 tahun tersebut bahkan sukses mencatatkan 1 assist dalam debutnya ini. Setelah berhasil tampil bagus dalam debutnya ini, Tom Haye mengaku sangat senang. Dia mengaku sangat senang karena bisa membawa tim merah putih meraih kemenangan dalam debutnya. Jujur saya senang, saya pikir hari ini hasil akhir adalah yang paling penting dan kami bisa menang di sini. Itu rasanya sangat luar biasa, saya sangat senang, ujar Tom Haye. Lebih lanjut, Haye mengatakan bahwa dia senang karena bisa melakukan debutnya dengan hasil bagus. Walaupun demikian, dia mengaku bahwa sebenarnya pertandingan melawan Vietnam tak mudah. Namun, semua pemain bekerja keras dan tampil menyerang hingga akhir. Haye jadi sangat puas dengan keberhasilan yang diraih timnas Indonesia. Saya memulai pertandingan dengan baik dan di babak kedua kami benar-benar bertarung. Jadi ini laga yang sangat sulit, tetapi saya puas, jelas Tom Haye. Penampilan bagus yang ditunjukkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun juga membuat Sintayong merasa puas. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan memuji penampilan Tom Haye yang luar biasa. Menurutnya, Haye mampu mengisi posisi Ipar Jenner dengan baik sehingga tim merah putih mengunci kemenangan. Seorang supporter timnas Vietnam terlihat mengamuk hingga membanting televisi miliknya usai timnya dibantai timnas Indonesia dengan skor 0-3 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan kemenangan bersejarah bagi timnas Indonesia lantaran skuad Garuda tidak pernah menang di Hanoi dalam 20 tahun terakhir. Timnas Vietnam memang mengalami kemerosotan drastis sejak berpisah dengan pelatih Park Hang-seo. Di bawah asuhan Philipp Trosser, mereka selalu kalah ketika bersua Indonesia. 3 kali timnas Vietnam bertemu timnas Indonesia bersama Trosser, ketiganya selalu berakhir dengan kekalahan. Belum termasuk dengan laga di level U22 di SEA Games 2023.
Atas penampilan buruk tersebut, para supporter Vietnam pun mendesak Trosser untuk keluar. Pada akhirnya, Federasi Sepak Bola Vietnam pun memecat sang pelatih setelah kekalahan kontra Indonesia. Salah seorang supporter Vietnam bahkan ada yang mengamuk hingga menghancurkan properti miliknya dengan menghancurkan televisi lantaran kekalahan dari timnas Indonesia. Hal itu diberitakan oleh media seasia.goal di Instagram. Dalam video yang diunggah di akun tersebut, seorang fans Vietnam terlihat mengamuk menghancurkan televisi miliknya. Fans Vietnam mengamuk dan menghancurkan televisi setelah dikalahkan Indonesia 0-3. Demikian caption dalam unggahan tersebut. Tak heran jika supporter tersebut frustasi, sebab selain dipermalukan Indonesia, kekalahan ini juga berpotensi besar menyebabkan Vietnam tersingkir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Nguyen Quang Hai tengah jadi sorotan pasca pertandingan timnas Indonesia kontra Vietnam malam kemarin. Ex-wonderkid ini terlihat menangis usai timnya dibantai skuad Garuda. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Maidin tersebut, tuan rumah Vietnam seperti tak berdaya menahan gempuran timnas Indonesia. Sosok Nguyen Quang Hai, pemain 26 tahun ini sejatinya tidak turun bertanding buat Vietnam saat menghadapi timnas Indonesia. Akan tetapi gesturnya di pinggir lapangan kerap kali mendapat perhatian dari kamera dan membuat para supporter timnas Indonesia heran. Pasalnya Nguyen Quang Hai beberapa kali terlihat kesal, kecewa, bahkan sampai menangis saat melihat rekan-rekannya dibombardir oleh timnas Indonesia. Sebelum insiden menangis tersebut, sejatinya nama Nguyen Quang Hai merupakan salah satu pemain Vietnam yang cukup diwaspadai timnas Indonesia. Pasalnya sejak melakukan debut di skuad senior Vietnam pada 2017 lalu, Quang Hai berhasil menorehkan sejumlah catatan apik, termasuk membantu The Golden Star Warrior menjuarai Piala AFF 2018, di mana pada ajang itu ia sukses mencetak 3 gol dan 2 assist. Total secara keseluruhan, pemain 26 tahun ini mampu mengemas 11 gol dan 7 assist dalam 60 penampilan buat timnas Vietnam. Sedangkan di level klub, Nguyen Quang Hai sempat jadi perbincangan lantaran resmi bergabung ke Liga 2 Perancis bersama Pau FC. Di klub tersebut, Nguyen Quang Hai mampu mencatatkan 13 pertandingan di semua ajang dan mencetak 1 gol. Untuk urusan penghargaan individu, sudah cukup banyak predikat terbaik yang pernah dimenangkan Nguyen Quang Hai. Berbekal catatan impresif tersebut, tak heran jika Nguyen Quang Hai sampai mendapat julukan Messi Vietnam dari para supporter The Golden Star Warrior. Sayangnya pada laga menghadapi timnas Indonesia semalam, sang Messi Vietnam itu tak bisa unjuk gigi dan harus puas melihat timnya telan kekalahan telak. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn